Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini saya Miftahul Indra Perdana dari kelas 66B CGP Angkatan 5 Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ingin menyampaikan diseminasi budaya positif yang akan kita mulai dari kelas atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, agenda kita pada malam hari ini adalah pembukaan, pemaparan materi, sharing tanya jawab, lalu refleksi dan penutup. Untuk pembukaan, untuk membuka atau pemula untuk kegiatan hari ini, saya mohon untuk Bapak atau Ibu untuk memimpin berdoa. Mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Pak Soleh mungkin. Siapa? Monggo dipimpin. Terima kasih Pak Indra. Sebelum acara diseminasi ini kita mulai, agar apa yang akan dilakukan oleh Pak Indra bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Soleh. Izin Bapak Ibu, saya akan sharing screen untuk materi kita hari ini. Ya, pembukaan sudah kita lalui, lalu pemaparan materi selanjutnya. Yang pertama adalah kita sebelum ke pemaparan materi, kita kesepakatan belajar. Ya, kesepakatan belajar ekor 8, yaitu diantaranya Bapak Ibu silahkan berpendapat, terus berpikiran terbuka dan saling menghormati. Lalu jika ada salah satu berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang lima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bapak Ibu boleh meninggalkan sesi kelas ketika mau beribadah dengan mematikan kamera dan mikrofon. Lalu yang ke-8, silakan mengikuti sesi sambil makan malam. Boleh misalkan mematikan kamera lalu untuk makan malam, karena mengingat ini sudah malam ya. Kecuali ibu-ibu mungkin tidak ingin makan malam karena diet. Baik, saya akan mulai pertanyaan pemantiknya, yaitu apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang ketiga, bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam, jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, di pertanyaan pemantik ini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kita akan membahasnya, dan nanti Bapak Ibu boleh menambahkan atau boleh mengusulkan apabila di paparan saya kurang jelas atau kurang lengkap. Jadi boleh untuk berpendapat atau menambahkan. Ya, kita ke modul 1 dulu, 1.1 ya, tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak.
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita masih ingat guru adalah sebagai penuntun. Guru diibaratkan sebagai petani, dan guru masing-masing anak sudah mempunyai kodratnya. Kita juga diajarkan bahwa masing-masing anak bukanlah kertas putih yang bisa kita gambar, yang kita bisa lukis dengan kehendak kita, tapi masing-masing anak sudah mempunyai kodratnya sendiri. Tugas guru adalah menuntun. Lalu di 1.2 yaitu modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, pada nilai guru penggerak ini kita sedang memperjuangkan, kita sedang mengusahakan bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan kita bersikap mandiri. Kapan kita bersikap mandiri, kapan kita bersikap kolaboratif, dan kita harus bisa bereflektif dan inovatif untuk pembelajaran. Lalu ada peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Karena kita guru, kita harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Lalu menggerakkan komunitas praktisi sebagai guru yang produktif, guru yang tidak hanya mengajar saja, lalu pulang, mengajar lalu pulang. Nah, kita harus bisa membuat komunitas praktisi, setidaknya komunitas praktisi dalam pembelajaran kita sendiri, atau kita kenal dengan MGMP atau KKG dan sebagainya. Lalu menjadi coach bagi guru lain. Kita membagi ilmu, dalam artian coach itu kita membagi ilmu, bukan kita menggurui guru lain, tapi kita membagikan ilmu kita, ilmu yang kita dapat, dan kita mampu berkolaboratif dengan guru-guru lain. Yang D, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi kita memotivasi murid atau memberi dukungan kepada murid bahwa mereka itu bisa setidaknya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dan mendorong kolaborasi antar. Yang berikutnya, visi guru penggerak. Visi itu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang kosong. Jadi visi juga bagaikan bintang penunjuk arah yang membantu pembelajar mencapai tujuan. Visi itu sesuatu yang belum terjadi terkait masa depan, maka visi juga dapat dianggap buah kreativitas manusia. Jadi kita harus punya visi. Visi itu adalah ibaratkan kita lukisan yang kosong, tapi kita sudah mempunyai gambaran. Kita sudah mempunyai gambaran, kita sudah tahu akan diarahkan kemana untuk visi tersebut. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut dengan inquiry appreciative atau dikenal dengan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperfield dalam Nobel dan McGrath 2016. Untuk melaksanakan IA diperlukan sebuah strategi. Nah, strategi ini selalu kita bahas, selalu kita ulang-ulang
supaya kita ingat, yaitu dikenal dengan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, kalau kita sudah menciptakan sebuah visi, dan terus kita membuat prakarsa perubahan, kita harus bisa membuat bagjanya untuk menjalankan visi tersebut. Sampailah kita pada materi utama, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif adalah sesuatu hal yang diharapkan oleh setiap lingkungan masyarakat, keluarga, kelompok, maupun lingkungan sekolah, khususnya dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Budaya positif ini sangatlah diperlukan untuk membangun identitas sukses peserta didik di sekolah maupun bapak dan ibu guru serta orang tua murid. Nah, untuk strategi atau cara yang diperlukan mewujudkan budaya positif, yaitu ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kita membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah restitusi. Baik, untuk yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Didukung oleh nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, kita juga sedang mencanangkan nilai-nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga merupakan sila pertama dari Pancasila. Jadi kita mengharapkan siswa kita yaitu mempunyai agama atau kepercayaan yang sudah disahkan di negara kita. Yang kedua, kita mengharapkan pelajar kita mandiri. Dia bisa memutuskan atau bisa bekerja sendiri. Misalkan untuk memutuskan sesuatu kalau dikala mereka itu mengalami kesulitan. Lalu bernalar kritis. Jadi mampu untuk berpikir ke depan, mampu untuk memberikan dukungan kepada pemikirannya sendiri. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Kita tahu di dalam kelas itu bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, lalu budaya mereka pun tidak sama. Nah, kita mengharapkan anak-anak kita bisa menghormati itu, bisa menghargai kebudayaan, agama orang lain maupun temannya sendiri. Bergotong royong. Kita mengharapkan siswa kita mampu bergotong royong, mampu terjun ke masyarakat, menjadi masyarakat yang bahagia tentunya. Dan kita yang terakhir adalah mengharapkan siswa kita mandiri atau kreatif. Ya, jadi kreatif ini misalkan kita melakukan pembelajaran, lalu kita membebaskan mereka untuk mencari sumber dari mana pembelajaran yang kita berikan, lalu misalkan membuat presentasi, baik itu secara audio, visual,
membuat karya, dan sebagainya. Di slide yang berikutnya, untuk mendukung budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu yang kita kenal, yaitu ada yang sebagai penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, atau sebagai monitor, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal, dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Nah, maka itulah posisi ini harus kita kurangi, karena bisa berdampak negatif pada anak-anak. Lalu posisi kontrol yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya posisi ini itu akan menjadikan anak trauma secara pemikiran. Jadi mereka itu akan merasa bersalah terus dalam dirinya. Yang berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya tetap mengontrol peserta didik melalui persuasi. Nah, kalau sebagai teman ini, biasanya dampaknya akan ke guru sendiri. Maka murid, kita sebagai guru akan kehilangan suatu wibawa jika murid itu kita anggap sebagai teman. Karena teman, menurut mereka ya teman mereka sebaya mereka, yang cara mengobrolnya, cara bersikapnya itu kepada teman mereka. Jadi kita sedikit mengontrol pada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai monitor, pemantau. Maksudnya guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasi. Jadi posisi kontrol sebagai monitor itu hanya mengawasi. Jadi misalkan kita sebagai wali kelas yang isinya 25 anak atau 30 anak, ya itu saja yang kita awasi. Jadi untuk misalkan ada murid lain yang melakukan kesalahan dan sebagainya, kita tidak mau tahu. Karena itu bukan job kita. Nah, itu yang dimaksud dengan guru sebagai monitor atau pemantau. Lalu yang berikutnya, yang paling terakhir, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan dalam menyadarkan murid atau mempersilahkan murid atau menggiring opini murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya atau mempertanggungjawabkan kesalahannya, kita itu sering kadang sebagai teman. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman dan manajer ini hampir sama, hampir mirip. Cuma kalau sebagai teman, kita misalkan hanya mengingatkan mereka tanpa menemukan solusinya. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita akan menggiring mereka untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Lalu yang berikutnya adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakiti, yang perlu terjadi, dan sifatnya mendadak. Jadi misalkan anak terlambat, kita belum membuat kesepakatan, anaknya langsung dihukum. Jadi misalkan suruh jalan jongkok, suruh misalkan menulis kalimat-kalimat, misalkan saya tidak terlambat 100 kali dan sebagainya. Lalu ada yang konsekuensi.
Konsekuensi itu adalah telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Jadi misalkan kalau kamu terlambat masuk sekolah, ya hukumannya kamu harus nunggu di depan gerbang dulu sampai 1 jam pertama. Nah, kalau misalkan ada siswa terlambat, ternyata gerbang dikunci, ya harus di luar 1 jam pelajaran misalkan. Nah itu konsekuensi. Pelanggar dibuat tidak nyaman. Mereka berada di luar pagar, itu tidak nyaman selama 1 jam. Jadi hanya sementara lalu dibolehkan untuk masuk. Yang berikutnya adalah restitusi, memberikan jalan keluar kepada pelanggar untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalkan kalau ada anak terlambat atau ada anak melakukan kesalahan, mereka itu dipanggil, digiring opininya, yang kita kenal nanti saya jelaskan untuk segitiga restitusi ya. Jadi anak itu digiring. Kalau kamu terlambat, hari ini kamu terlambat, ya sudah berapa kali terlambat kira-kira? Apa yang membuat kamu terlambat? Kalau begitu, besok bisa enggak kamu tidak terlambat? Apa usaha kamu untuk tidak terlambat? Nah itu restitusi. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan dan kekuasaan. Jadi manusia itu cenderung untuk membutuhkan bagaimana ia bertahan hidup. Lalu mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. Lalu mereka juga membutuhkan kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Mereka sekecil-kecilnya manusia, mereka itu ingin mempunyai kekuasaan atau power di dalam diri mereka. Ini untuk teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk metode motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah itu untuk menghindari. Jadi misalkan kalau kita mau membuat kesalahan, kita memikirkan dulu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Lalu yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini teori-teori motivasi perilaku manusia. Sampailah kita pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas sebagai bentuk diseminasi pada hari ini. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan dapat memotivasi peserta didik karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan, budaya-budaya positif yang kita kumpulkan, kita tampung menjadi satu dan disepakati oleh semua. Biasanya kita sampaikan pada saat kita misalkan pertama atau awal tahun pembelajaran, di saat kita pertama kali masuk kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu, dan kita tampung semuanya pendapatnya anak-anak. Lalu kita sepakati bersama. Misalkan, jadi adapun beberapa langkah dalam mewujudkan keyakinan kelas. Ini untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi orientasinya harus kepada siswa untuk proses pembelajaran atau kelancaran pembelajaran. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Jadi harus ada waktu untuk berdiskusi tentang keyakinan kelas. 3,
guru memimpin diskusi terkait kesepakatan, karena guru adalah pemimpin pembelajaran dan guru pemimpin diskusi di dalam kelas. Yang keempat, guru menampung ide, gagasan, maupun masukan terkait hal yang akan disampaikan. Lalu guru memberikan umpan balik yang harus dilaksanakan. Hasil diskusi disimpulkan, jadi misalkan ada pendapat-pendapat, kita tampung, kita tulis di papan tulis, mana yang perlu dan mana yang tidak, nanti kita simpulkan. Lalu kita jadikan poster untuk kesepakatan. Hasil rancangan poster disampaikan kepada anak-anak, lalu dievaluasi apakah sudah benar sesuai dengan berpihak pada murid apa belum. Konsekuensinya, jika ada kesepakatan yang dilanggar, perlu diputuskan, mengevaluasi kembali kesepakatan, lalu hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Nah, ini contohnya di dalam kelas saya membuat kesepakatan kelas dalam pelajaran matematika. Misalkan tidak peduli jamnya, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4, jam keberapapun masuk ke kelas saya harus diawali dengan berdoa. Yang berikutnya adalah memungkut sampah yang ada di sekitarnya sebelum dan sesudah pembelajaran. Karena kelas saya moving, jadi anak-anak harus memungut sampah, baik sampah yang dari kelas sebelumnya maupun sampah anak-anak sendiri untuk dibuang keluar. Lalu terlambat maksimal 10 menit untuk masuk kelas setelah istirahat atau perpindahan kelas. Nah, ini belum saya tulis, jadi kalau mereka misalkan terlambat, jadi mereka itu menunggu di luar itu selama 20-30 menit. Jadi baru boleh masuk ke dalam kelas saya lagi. Bersikap sopan santun dan saling menghargai baik dengan guru atau dengan temannya. Karena di kelas sering terjadi pembulian dan sebagainya. Untuk menjaga itu, untuk menjaga perundungan, pembulian, maka saya terapkan yaitu budaya sopan santun baik terhadap guru maupun terhadap temannya. Karena pembulian sudah marak terjadi di mana-mana dan anak-anak saya ajarkan untuk menghargai dirinya sendiri dan teman-temannya. Yang berikutnya, boleh menggunakan laptop, HP, kalkulator jika diperlukan. Jadi misalkan kalau saya tolong cari materi tentang fungsi kuadrat atau fungsi komposisi dan sebagainya. Nah, silakan cari materi dari mana saja. Boleh dari buku, boleh dari internet. Maka saya akan membolehkan anak-anak untuk menggunakan laptop atau HP. Lalu yang terakhir yaitu boleh minum di dalam kelas asal punyanya sendiri. Jadi misalkan kalau makan tidak saya izinkan atau kita bersepakat untuk tidak makan. Karena kalau makan itu ya terlalu mengganggu. Tapi kalau minum boleh. Tapi katanya anak-anak ya boleh minum Pak, tapi punyanya sendiri. Jadi misalkan anak-anak beli minuman, ditaruh di atas meja dan pada saat pembelajaran itu boleh minum. Asalkan punya sendiri, jadi nggak minta. Jadi anak-anak nanti kalau minta kan ribut. Aku minta, saya minta, dan sebagainya. Nanti kelas akan menjadi gaduh. Itu anak-anak sendiri yang memutuskan. Nah, itulah contoh keyakinan kelas saya. Yang berikutnya adalah teori restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Jadi kita akan mengirim misalkan
ada murid yang terlambat. Kita akan memanggil murid tersebut di luar jam pelajaran sekolah atau setelah pembelajaran berakhir. Misalkan menanyakan kenapa kamu sudah 2 kali terlambat. Tentu murid itu mempunyai alasan. Lalu kamu tahu kan bahwa terlambat itu melanggar kesepakatan kelas kita. Ya mungkin murid akan menjawab, ya memang dia melanggar. Bahkan di sesuatu atau di rumah mereka membuat atau mempunyai sesuatu atau mempunyai kewajiban yang dijalankan dahulu, jadi berangkat ke sekolah terlambat. Lalu kita akan menggiring mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi misalkan membantu orang tuanya masak dan sebagainya. Nah, mungkin anak itu akan menjawab, ya besok akan saya bangun lebih pagi, membantu orang tua saya lebih pagi agar masuk sekolah tidak terlambat. Nah, itu dari restitusi. Ini ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang kita sudah tidak asing lagi. Kita biasa menggunakan segitiga restitusi ini. Baik, yang pertama, ya segitiga ini namanya segitiga restitusi ini, kita boleh dari manapun boleh. Misalkan ketika ada anak terlambat, kita misalkan mulai dari validasi kebutuhan. Jadi misalkan, kenapa kamu terlambat? Apa alasan kamu terlambat? Lalu apakah kamu tahu bahwa terlambat itu sudah menyalahi apa yang kita sepakati? Ya. Terus yang berikutnya adalah ya sudah, kamu mungkin tidak sering terlambat, tetapi apa yang kamu lakukan untuk misalkan supaya besok tidak terlambat lagi. Itu kita mulai dari validasi kebutuhan. Boleh kita misalkan ada anak terlambat, kita menanyakan keyakinan dulu. Jadi misalkan ada anak terlambat, langsung kita tanya saja, kamu terlambat? Ya Bapak, saya terlambat. Nah, kamu tahu terlambat itu sudah menyalahi kesepakatan kelas kita? Ya, saya tahu. Nah, itu dari menanyakan keyakinan. Misalkan kalau kita menstabilkan identitas, nah, kita juga bisa. Jadi misalkan ada anak terlambat, ya kita bilang aja, kamu terlambat, ya tidak apa-apa, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya, itu kita menstabilkan identitas. Lalu kita langsung ke validasi kebutuhan. Apa yang membuat kamu terlambat? Nah, itu kita putar-putar dalam segitiga restitusi dari manapun, itu bisa. Jadi tidak harus dari validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Tapi dari manapun kita bisa. Lalu kita menanyakan apa yang bisa mereka perbuat, apa yang bisa mereka pertanggungjawabkan untuk memperbaiki supaya tidak melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna membantu peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Selain itu, pendidik bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi memang diharapkan kita sebagai guru itu menempati posisi kontrol sebagai manajer untuk memberi kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi
atas permasalahannya melalui nilai dan peran. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, sesuai dengan agenda kita, saya stop sharing dulu. Kita akan masuk dalam sesi sharing atau tanya jawab. Baik, mungkin 2 orang penanya dulu dari Bapak Ibu yang mau tanya. Ya, sementara masih Bu Novi, mungkin 1 orang lagi. Selain Bu Novi, 1 lagi orang penanya. Saya persilahkan. Baik, belum ada. Silakan Bu Novi. Ya, selanjutnya Bu Dwi, ya. Iya, terima kasih Pak Indra atas pemaparan Pak Indra yang begitu jelas. Ini ada satu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan disiplin di kelas terutama, Pak? Terima kasih, itu saja Pak yang saya tanyakan pada Pak Indra. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu Dwi, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Indra. Tadi saya menangkap mensosialisasikan budaya positif tanpa menggurui, begitu ya Pak? Nggih. Nah, bagaimana trik-triknya agar menerapkan budaya positif ke rekan sejawat itu tanpa menggurui? Karena saya sebagai junior di sekolah saya itu banyak senior-senior sekali. Jadi saya itu terkadang takut kalau terkesan menggurui. Gitu. Terima kasih Bu Dwi. 1 lagi Pak Huda mungkin. Iya Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi Novita, ada bertanya? Pak Huda tadi tidak jadi. Terlempar mungkin. Bentar loh Pak. Oh iya. Silakan Pak Huda. Saya mau tanya Pak, apa kan matematika ya? Siap, iya Bapak. Nah, anak-anak itu kan biasanya itu kalau mendengar matematika pasti seperti momok, takut, kadang bosen, atau bahkan ada yang sampai gak masuk gara-gara ada matematika gitu. Betul sekali. Itu cara kita untuk menangani anak seperti itu bagaimana Pak ya? Dengan adanya budaya positif tersebut, bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat anak agar anak itu mau belajar dan mengikuti pembelajaran terutama matematika. Baik, terima kasih Pak Huda pertanyaannya. Terima kasih Bu Novi, Bu Dwi, dan Pak Huda yang sudah bertanya. Saya akan mencoba menjawab. Nanti apabila jawaban saya kurang memuaskan atau ada yang kurang, monggo silakan teman-teman untuk melengkapi atau mengkoreksi. Jadi pertanyaan pertama dari Bu Novi, bagaimana tolak ukur keberhasilan disiplin di kelas? Nah, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas itu pendeknya, jadi semua kita tampung, lalu semua kita evaluasi, kita gugurkan
mana yang sekiranya tidak menjadi kesepakatan semua kelas. Misalkan tadi anak saya minum di kelas Pak, oke saya tulis. Makan di kelas Pak, oke saya tulis. Makan pun saya tulis sebenarnya. Nah, tapi anak-anak tidak menyepakati itu. Lalu misalkan ada lagi, misalkan tidak boleh terlambat 10 menit. Jadi kalau 10 menit yang menunggu di luar. Atau lagi misalkan sebenarnya ada yang kesepakatan tidak tertulis dari kita, dari anak-anak dan saya, yaitu tidak boleh berada di luar pada saat jam pelajaran saya. Jadi misalkan ketika saya, misalkan jam 9 bergantian kelas, masuk kelas saya, jadi anak-anak itu langsung di dalam kelas, tidak keluar-keluar. Nah itu sudah menjadi kesepakatan kita. Tolak ukur keberhasilannya bagaimana? Nah, itu tidak ada asesmen khusus sayangnya untuk keberhasilan disiplin di dalam kelas. Tetapi saya sendiri itu mempunyai tolak ukur bahwa pada saat jam pelajaran saya, ketika saya terlambat atau sedang ada keperluan, saya melihat anak-anak itu sudah di dalam kelas semua. Dan mereka tidak keluar sama sekali. Meskipun saya belum datang. Jadi anak-anak entah itu di dalam itu bermain HP, entah itu mengerjakan pekerjaan yang lain, pelajaran yang lain dulu, mereka itu stay atau tetap di dalam, tidak keluar-keluar sampai saya datang. Kalau saya datang baru anak-anak sesuai dengan kelas saya itu memulai pembelajaran matematika. Jadi itu tolak ukur saya Bu, jadi tidak ada asesmen khusus. Jadi anak-anak saya lihat ternyata sudah di dalam anak-anak. Jadi saya sudah berhasil untuk mendisiplinkan mereka. Jadi apapun yang terjadi, meskipun itu rame, tapi di dalam kelas, jadi mereka itu tidak keluar. Itu menurut saya itu sudah pencapaian keberhasilan atau tolak ukur saya menjalankan disiplin di kelas. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Bu Dwi, budaya positif tanpa menggurui. Iya Bu, jadi kalau kita memang mau mengimbaskan ke yang lain, ya, yang lain itu memang kita mempunyai tidak pede, jadi mempunyai rasa tidak percaya diri karena kita misalkan masih junior dan sebagainya. Nah, untuk itu kita buat kesepakatan kelas dan kita jalankan di kelas kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita percaya diri dulu antara kita dan anak-anak. Kalau sudah anak-anak misalkan berjalan dengan kesepakatan kelas kita, meskipun seandainya nanti kita tidak masuk atau berhalangan hadir, mereka sudah mempunyai disiplin dari kita, mempunyai kesepakatan kelas dari kita, maka akan digantikan oleh guru siapapun, sikap mereka itu akan sama. Nah, itu yang akan membuat atau yang akan menularkan ya. Jadi misalkan Bu Dwi dan saya satu sekolah. So, Bu Dwi sudah menerapkan budaya positif, menerapkan kesepakatan kelas di dalam kelas, dan anak-anak sudah mengerti dengan itu. Ketika Bu Dwi tidak masuk dan saya menggantikan, pasti saya berperasaan bahwa kelas ini kok enak ya. Kelas ini anaknya sudah diam, sudah mengerti, tertata rapi dan sebagainya. Nah, ini ada apa? Nah, ternyata saya mungkin akan mengamati Bu Dwi. Oh, ternyata Bu Dwi itu sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi gak perlu ngajar dengan marah-marah, dengan teriak-teriak, anak-anak itu sudah dan sebagainya. Nah, itu menurut saya pembelajaran yang paling bagus untuk ke anak-anak atau untuk teman-teman sejawat kita. Jadi itu menurut saya. Jadi misalkan
seperti yang saya jelaskan kemarin, PP saya, Pak Suci, nah, tiap pagi ya, anak-anak disapa, selamat pagi, wah pagi-pagi, ya, siang juga selamat pagi, sudah sore juga selamat pagi. Ini guru-gurunya ini gimana ya, kok sudah siang kok pagi, sore kok pagi. Nah itu membuat motivasi anak. Akhirnya ya kemarin yang seperti saya ceritakan, kebetulan di SMA Negeri 1 Kepanjen, itu banyak teman saya yang ngajar di sana. Jadi saya tahu statusnya orang-orang itu ya sama dengan pengajar praktik saya. Selamat pagi anak-anak, pagi, padahal itu sore atau siang. Nah itu kita tidak menggurui, tapi istilahnya kita hanya dengan kelas kita, tapi kita nanti memberi pengimbasan kepada guru-guru yang lain, memberi contoh guru-guru yang lain, dan bukan menggurui, tapi mereka tahu sendiri tentang kebiasaan kita. Baik, Bu Dwi, itu mungkin yang jawaban dari saya. Lalu yang ketiga, dari Pak Uda, yaitu bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak suka dengan pembelajaran matematika. Ya, untuk kelas TBSM, ya teknik dan bisnis sepeda motor di kelas saya, itu perlakuannya memang tidak sama dengan TKR, RPL, TKC, dan sebagainya. Jadi anak TBSM itu ya cenderung seenaknya sendiri. Maka saya buat kesepakatan yang mengenakan bagi mereka. Misalkan boleh minum, ya. Misalkan kalau mereka minta waktu, Pak, saya minta waktu 15 menit buat tidur, silahkan 15 menit asalkan dengan izin saya. Terus misalkan mereka maunya, Pak, saya nggak mau ulangan, tapi saya mau nilai. Nah ini yang repot, saya bilang gitu. Nah maka dari itu saya tidak pernah ulangan harian di TBSM. Saya hanya menggunakan LKPD untuk mereka lengkapi, atau bukan LKS, ya LKPD namanya, lembar kerja peserta didik, untuk mereka lengkapi. Lalu saya kadang juga menganjurkan mereka untuk belajar berkelompok, ya untuk membuat nilainya semakin bagus. Nah itu upaya-upaya yang saya lakukan. Jadi Pak, saya nggak ingin ada ulangan, karena tiap ulangan nilai saya paling tinggi 15, 35. Nah, itu yang saya siasati ya, dengan LKPD. Jadi nilainya bisa 80, 85, 90. Nah, tanpa membebani mereka. Itu yang menjadi anak-anak menjadi nilainya bagus matematika. Jadi mereka itu senang. Lalu untuk RPL dan TKJ itu juga sama. Mungkin ada beberapa bab yang saya tidak menggunakan ulangan, atau saya hanya menggunakan penilaian kelompok, atau ada juga yang menggunakan nilai harian atau nilai ulangan harian. Tapi biasanya anak-anak itu, Pak, ulangan boleh membuka buku, silahkan. Jadi apa yang membuat mereka nyaman, apa yang membuat mereka itu aman di kelas, itu selama tidak menyalahi kesepakatan kelas, itu saya iakan. Jadi misalkan, Pak, saya lapar, ya kan karena kesepakatannya nggak boleh makan, kamu hanya boleh minum. Ya sudah, mereka beli minuman lalu minum. Nah pokoknya anak-anak misalkan melakukan kesalahan atau terlambat, saya tidak akan menghukum mereka, tapi saya serahkan ke teman-temannya. Bagaimana, boleh masuk anak-anak? Boleh Pak, tapi dengan syarat nyanyi dulu. Ya, silahkan kalau itu sudah menjadi kesepakatan. Kita boleh menghukum murid, tapi ketika itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, itu upaya-upaya saya untuk menarik anak-anak atau minat anak-anak terhadap materi pembelajaran matematika. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Novi, Bu Dwi, dan Pak Huda. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan.
Kalau sudah tidak ada, untuk sesi selanjutnya yaitu penutup, ya, penutup. Mungkin dari Bapak Ibu mau merefleksi kegiatan kita pada malam hari ini. Bu Dwi mungkin mau memberikan refleksi. Monggo Bu Dwi, silakan. Pak Indra, terima kasih kesempatannya. Refleksi hari ini tadi, kita sudah mempelajari budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Indra di kelas tentang keyakinan kelas yang sangat menarik sekali untuk siswa-siswa SMK. Itu sangat menarik sekali. Kemudian bagaimana cara-caranya menerapkan posisi kontrol sudah sangat sesuai sekali untuk SMK. Kemudian segitiga restitusi untuk setiap pemecahan masalah kepada siswa juga sangat sesuai sekali. Di sini saya sangat banyak belajar sekali tentang masukan-masukan dari Pak Indra tentang bagaimana cara melihat indikator keberhasilan budaya positif, kemudian bagaimana cara agar kita menerapkan budaya positif dengan tidak kelihatan menggurui kepada rekan sejawat, kemudian bagaimana trik-trik untuk mengajar matematika yang sangat menyenangkan sekali. Begitu Pak Indra, refleksi untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu Dwi atas refleksinya. Kita sampai di penghujung acara, yaitu refleksi sudah. Yang terakhir adalah penutup atau doa. Pak Effendi, mas saja, Pak Uda. Monggo silakan di pembukaan Pak Soleh. Nah, sekarang penutupan Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diseminasi telah kita lalui bersama dengan baik, lancar, dan semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, baik ketika kita dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan di lingkungan keluarga. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat dari diseminasi Pak Indra bisa membawa banyak manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Uda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ada teman saya. Ya, sama-sama Pak Indra. Bu Dwi, Bu Novi, terima kasih Pak Uda. Ya, sama-sama Pak Indra. Pak Soleh, terima kasih Pak Soleh. Iya Pak, Pak Indra. Siap. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian diseminasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.